Kematian wanita muda bernama Nia Ramadhani, 21 tahun, di kawasan Tanjung Batu Karimun, Kepulauan Riau masih didalami pihak kepolisian. Korban meninggal dunia diduga melompat dari lantai 3 sebuah wisma di wilayah Tanjung Batu Karimun pada Rabu 17 Desember. Sebelum kejadian, korban sempat menerima telepon dari suaminya dan terlihat marah-marah di kamar penginapan. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun kepolisian, insiden ini diduga berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kapolsek Kundur AKP Septimaris pada Rabu 17 Desember. Sebelumnya, korban disebut sempat terlibat pertengkaran dengan sang suami. Sementara itu, polisi telah memeriksa 5 orang sebagai saksi, yakni teman Nia dan resepsionis Wisma terkait kematian korban. Dari keterangan saksi, korban sempat menelepon seorang pria yang diduga suaminya sebelum insiden terjadi dengan nada suara tinggi saat berbicara. Kemudian rekan-rekan korban memilih meninggalkannya di kamar untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Namun, korban justru meloncat dari lantai 3 kamar wisma penginapan tersebut. Iya, nggak bisa dipegang loh, Beb. Mana kerjanya? Lantai 3? Bisa keluar ya itu ya? Bisa lah, Kang. Iya, nggak bisa dipegang loh, Beb. Mana kerjanya? Lantai 3? Bisa keluar ya itu ya? Seorang wanita berinisial NR 21 tahun ditemukan tewas bersimbah darah seusai diduga melompat dari jendela kamar wisma lantai 3 di wilayah Tanjung Batu Karimun, Kepulauan Riau pada Rabu 17 Desember 2025. Korban diketahui sempat terlibat cekcok dengan suaminya melalui sambungan telepon sebelum kejadian. Saat ditemukan, korban berada dalam posisi telentang dengan handphone di sisi kanan tubuhnya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Batam, rekan Fairos. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan kami Anggray. Dan selamat pagi para Tribuners dimanapun kalian berada. Benar, kemarin telah terjadi peristiwa seorang wanita yang melompat dari lantai 3 di salah satu wisma yang berada di Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, yang mana wisma tersebut bernama Wisma Hoki yang terletak di Tanjung Batu Kota. Sebelum melakukan perlompatan atau melompat dari lantai 3, korban sempat mengalami cekcok bersama pria yang diduga yaitu suaminya, dan setelah itu korban melompat dari lantai 3 di wisma tersebut. Baik, rekan Fairos, kemudian bagaimana kesaksian warga sekitar terkait insiden ini? Baik, beberapa dari kesaksian warga sekitar yang bisa kami temui adalah beberapa warga mengungkapkan bahwa terdengarnya di sekitar di pagi hari ada terdengarnya suara yang keras atau suara seperti orang lagi berantem di lantai 3, dan salah satu warga yang sempat kami tanyai di lokasi sempat melihat adanya jendela dari wisma tersebut terbuka dan melihat sosok seorang wanita yang melompat ke arah bawah. Seperti itu. Baik, rekan Fairos, kemudian bagaimana proses evakuasi korban yang dilakukan oleh pihak penginapan, warga maupun aparat, termasuk kondisi korban saat ditemukan di lokasi? Baik, saat proses evakuasi yang dilakukan oleh warga sekitar dan juga pihak penginapan dan juga pihak kepolisian, yaitu dengan cara terutama di rekan-rekan korban yang melihat pihak korban tersebut yang tergeletak yang dibawa, dan masing-masing dari rekan korban tersebut belum berani untuk mengevakuasi atau memegang dari bagian tubuh korban, sehingga menunggu pihak dari kepolisian datang ke lokasi. Setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian, baru
proses evakuasi bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga dibantu oleh beberapa warga sekitar seperti itu. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana penanganan polisi untuk mengusut tuntas penyebab pasti kematian korban? Barang bukti apa saja yang berhasil diamankan? Baik, untuk keterangan dari Polsek Kundur sendiri, untuk memproses kasus ini sudah dipanggil 5 orang saksi, yang mana 4 orang saksi tersebut adalah merupakan rekan korban dan yang satu adalah resepsionis yang berjaga pada malam tersebut. Dan dari keterangan dari Polsek Kundur sendiri mengatakan bahwa rekan korban mengungkapkan bahwa memang sempat terjadi cekcok ketika di subuh hari, yaitu korban dan juga suami korban. Dan juga ketika lagi mengalami cekcok, lagi berantem lewat via telepon genggam, rekan-rekan dari korban ini sempat meninggalkan korban sendirian di kamar hotel tersebut untuk pindah ke kamar yang berada di wisma tersebut. Setelah beberapa menit rekan-rekan korban meninggalkan korban ini sendirian dan rekan-rekannya kembali lagi masuk ke kamar yang dimana korban ini berada. Setelah memasuk ke dalam kamar rekan-rekan korban ini mendapati bahwa korban sudah tidak ada lagi di dalam kamar dengan posisi jendela sudah terbuka. Dan keterangan dari rekan korban bahwa ia melihat ke arah bawah, bergegas turun ke arah bawah dan mendapati korban sudah jatuh ke arah bawah. Dan juga keterangan terkini dari Polsek Kundur sendiri bahwa kasus ini sudah selesai ditangani dan sudah tidak berlanjut lagi karena keluarga dari korban atau pihak yang bersangkutan sudah ikhlas menerima dan juga keluarga juga menolak untuk diotopsi seperti itu. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana reaksi dari pihak keluarga terkait dengan pemakaman korban dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Baik, untuk dari reaksi dari keluarga korban tersebut, keluarga korban sudah menerima dengan apapun yang dilakukan oleh penyelidikan pada hari itu, dan juga keluarga korban sudah menerima semua konsekuensinya dan juga sudah ikhlas dan tidak lagi untuk menuntut apapun ke depannya. Seperti itu sementara itu. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana sosok korban di mata keluarga dan kerabat di lingkungan sekitar? Baik, untuk sosok korban sendiri di mata keluarga, untuk saat ini kami belum bisa menghimpun informasi apapun dari pihak keluarga karena situasi di rumah duka lagi tidak memungkinkan. Tapi kami bisa mendapatkan beberapa informasi dari rekan-rekan korban yang mengenali korban yang lumayan cukup lama, yang mana mereka mengatakan bahwa korban ini adalah seorang yang ramah, baik, dan juga aktif dalam bersosialisasi, seperti itu. Dan juga salah satu rekan korban yang mengenali korban mengatakan bahwa korban ini adalah wanita yang lumayan tangguh karena dari muda sudah bekerja sendiri, bekerja keras, seperti itu. Dan juga salah satu rekan korban lainnya mengatakan bahwa cukup terpukul dengan kejadian tersebut karena rekan tersebut mengenal korban ini lumayan baik dan tidak banyak masalah dan juga tidak pernah menceritakan masalah apapun ke rekan tersebut. Dan juga ia mengungkapkan bahwa sempat menemui korban terakhir kali itu di sebulan yang lalu, yang mana ia ketemunya di salah satu sebuah angkringan yang berada di Tanjung Balai Karimun. Di situ ia mengatakan bahwa korban terlihat baik-baik saja dan juga aktif dalam mengobrol bersama teman-teman yang lain, seperti itu. Baik, rekan Virus, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Iya, nggak bisa dipegang loh, Beb. Jangan dipegang. Ada tiga. Bisa keluar ya itu ya. Bisa lah.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.